Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus shalihat wa bidzikri akhyarihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil mafakhiri wal karamah wa ala ashabihi alladhina hum ashabul qiyadati wal maqamat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, kepada takmir dan pengurus Masjid Al-Misbah yang kami muliakan, kepada Bapak Imam, para tokoh masyarakat, para guru, para kiai, para ustadz, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran, tiada kalimat yang pantas kita ucapkan kecuali pujian kita, thana kita, kehadirat Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala, atas limpahan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita haturkan karena kita terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diringankan langkah kaki kita menuju majelis ini, menuju masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Isya dan tarawih serta sholat witir. Semoga apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilipat gandakan pahalanya di sisinya, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah, kita bisa melaksanakan ibadah, kita bisa melaksanakan sholat Isya yang kita kerjakan secara berjamaah. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian kita cermati, kami sempat membaca di dalam kitab Al-Majalisus Tsaniyah, ada keterangan bahwa ternyata umat-umat yang terdahulu mereka tidak sama dengan kita ketika kita melaksanakan ibadah, karena dijelaskan bahwa ternyata sholat subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihissalam, sholat duhur adalah sholatnya Nabi Dawud alaihissalam, sholat asar adalah sholatnya Nabi Sulaiman alaihissalam, sholat maghrib adalah sholatnya Nabi Ya'qub alaihissalam, dan sholat Isya adalah sholatnya Nabi Yunus alaihissalam. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fajama'allahu hadhihi salawatil khamsi li Muhammadin wa ummatihi ta'dhiman lahu wa li ummatihi. Lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 waktu sholat ini dikumpulkan jadi satu, artinya kemudian diwajibkan terhadap baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat beliau. Tujuannya adalah ta'ziman lahu wa li ummati. Tujuannya adalah untuk mengagungkan beliau Rasulullah dan umatnya. Jadi kemudian ketika kita bisa melaksanakan sholat 5 waktu ini harus kita syukuri, karena intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diperbanyak, tidak seperti umat sebelumnya. Jangan kemudian malah kita berpikir berbalik,
Enak umat dahulu yang sholatnya sehari cuma sekali. Tidak boleh kita berpikir begitu, karena sekali lagi ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kemudian semakin intens, semakin dekat dengan Allah, karena sering kita bermunajat, seringnya kita menghadap, seringnya kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin wal hadirat jamaah salat Isya wa tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh para ahli makna, mereka kemudian menerjemahkan salat yang kita kerjakan itu ternyata ada yang terdiri dari 2 rakaat salat subuh, ada yang terdiri dari 3 rakaat salat maghrib, kemudian ada yang terdiri dari 4 rakaat. Dan kemudian ternyata sayapnya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala juga ada yang terdiri dari 2 sayap, kemudian ada yang 3 sayap, kemudian ada yang terdiri dari 4 sayap. Sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatir, Alhamdulillahilladzi fataras samawati wal ardh ja'ilil malaikati uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluknya yaitu para malaikat sebagai utusan. Kemudian mereka mempunyai sayap, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4. Tujuannya apa? Tujuannya tiada lain adalah liyu'tiya al-musalliya sawaba tasbihil malaika, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat, entah itu sholat yang terdiri dari 2 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat, sama seperti pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya, yang kemudian para malaikat tersebut senantiasa selalu sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka beribadah kepada Allah, membaca tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Artinya adalah ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka pahala kita itu sejajar dengan pahala tasbihnya para malaikat, sehingga derajat kita pun tidak jauh-jauh dengan derajatnya para malaikat. Subhanallah. Ini adalah bisyarah, kabar gembira bagi kita semua sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, yang kemudian kita menghiasi hari-hari kita dengan senantiasa melaksanakan sholat. Apalagi kemudian sholat 5 waktu tersebut kita kerjakan di dalam masjid secara berjamaah. Insyaallah fadilah keutamaan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada khilafan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.